Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Lebaran, Bung. Selamat Lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang yang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Diskriminasi terhadap umat beragama sering terjadi di Indonesia. Padahal jika masyarakat mengacu pada Pancasila, mestinya tidak ada ruang bagi aksi intoleransi, karena Pancasila menaungi semuanya. Tapi faktanya, umat beragama minoritas sering mendapatkan hambatan dan diskriminasi. Tidak hanya terjadi pada umat beragama non-muslim, tapi juga terjadi pada sesama umat Islam. Belum lama ini Muhammadiyah melakukan protes karena tidak diberikan izin untuk menggunakan lapangan untuk dijadikan tempat sholat Id. Sebelum Wali Kota Pekalongan mengeluarkan surat yang isinya menyatakan lapangan Mataram Kota Pekalongan tidak bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023, mereka mempersilahkan Muhammadiyah menggunakan lapangan lain. Alasannya, karena pemerintah pusat belum mengeluarkan putusan soal Lebaran Idul Fitri. Oleh karena itu, penggunaan lapangan untuk sholat Id belum bisa dikeluarkan. Pemerintah memang belum menggelar sidang isbat, karena sidang itu dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 20 April, sedangkan Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idul Fitri melalui metode perhitungan yang jatuh pada 21 April 2023. Tapi bukan berarti pendapat Muhammadiyah itu lantas boleh diabaikan. Semua pihak punya metode dan keyakinan masing-masing dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, berkaitan dengan perbedaan tafsir atas ayat suci dan hadis Nabi, aksi pelarangan itu bukan hanya terjadi di Pekalongan. Wali Kota Sukabumi juga mengeluarkan surat untuk Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi yang mengajukan pinjaman lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Dalam surat itu disebutkan, lapangan Merdeka Kota Sukabumi akan digunakan untuk sholat Id, sesuai dengan ketetapan pemerintah. Protes ini sampai pada Kementerian Agama. Gus Yakut sebagai Menteri Agama kemudian memberikan himbauan pada pemerintahan daerah untuk mengakomodir permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan, termasuk untuk sholat Idul Fitri. Teguran Gus Yakut ini sekaligus sebagai peringatan pada pemerintahan daerah untuk bersikap rasional dengan setiap ormas keagamaan boleh menetapkan Hari Raya Idul Fitri sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah hanya menjadi fasilitator dari penetapan Idul Fitri secara musyawarah. Gus Yakut menghimbau agar masyarakat, khususnya umat muslim, agar saling menghargai perbedaan. Apabila di kalangan masyarakat terjadi perbedaan penyelenggaraan sholat Idul Fitri, hendaknya hal tersebut direspon dan disikapi dengan bijak, dengan saling menghormati pilihan pendapat keagamaan masing-masing individu. Belakangan, Wali Kota Pekalongan mencabut larangan dan bersedia memfasilitasi kegiatan sholat Id di lapangan. Apa yang terjadi pada jamaah Muhammadiyah itu menunjukkan penghambatan terhadap peribadatan tidak hanya terjadi pada umat beragama non-muslim. Bahkan Muhammadiyah yang merupakan jamaah yang besar saja masih mengalami diskriminasi. Ini menjadi problem bersama yang harus segera diselesaikan, karena negara mestinya menjamin pelaksanaan ibadah seluruh umat beragama. Negara harus menjadi rumah yang nyaman bagi semuanya. Karena Indonesia didirikan untuk semua agama dan golongan, negara harus menjamin keagamaan dan ketenangan masing-masing umat beragama itu dalam menjalankan ibadahnya.